Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Trader, selamat pagi. Pagi semangat pagi. Dan tentunya selamat datang di podcast 706. Oke, selama beberapa menit ke depan kami berdua akan membahas sesuatu yang menarik tentunya ya. Oke, tentang budaya kepatuhan perbankan. Ya, tentunya kita tidak ingin membahas berdua saja, harus ada narasumber ya, biar lebih seru aja nih dan asik untuk bisa didengar para BDNS. Betul. Ya. Tapi sebelumnya kita tuh belum kenal nih. Oke, dan saya Febri dan saya Galuh Alamsyah. kita akan memandu teman-teman semuanya para BDNS untuk menyaksikan podcast kami kali ini. Dan siapakah narasumbernya? Tentunya beliau adalah Seorang change leader di Ya. HCS Malang. masih muda ya kan ya? Oke, dan Oke. ganteng. Oke, langsung saja kita panggil Change Leader Kantor Cabang Syariah Malang, Bapak Ferry Despriza. Selamat pagi, Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Febri, Mas Galuh. Mas Galuh gimana? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Pak, kelihatan dari badannya udah Makanya banget gitu. Tadi Pak. saya senang untuk berbicara kosongnya semangat sekali Mas. harus semangat. Luar biasa. Bentuk tubuhnya yang kosong atau gimana Mas? Lemaknya ya. Baik, oke Pak Ferry. Berbicara tentang situasi saat ini nih. Berbicara tentang situasi saat ini di mana antisipasi dari corona ini tentu adanya kebijakan dari PPKM. Ya benar. Nah, apa sih pengaruhnya PPKM ini terhadap budaya kepatuhan dalam operasional perbankan? Perbankan, benar. Begini Mbak Febri, memang dalam kondisi seperti ini PPKM yang diterapkan pemerintah itu merupakan kebijakan yang harus kita jalani. Di sisi lain, kita juga harus bisa melayani masyarakat. Ya. Oleh Ya. karena itu, kita di sektor esensial, kita tetap harus melayani masyarakat. Ditambah lagi kita harus ada sebagian melakukan WFH. Tuh. Dengan adanya budaya kepatuhan ini, apapun yang kondisi di lapangan, baik itu adanya WFH, baik itu ada PPKM maupun tidak ada PPKM, budaya kepatuhan menjadi nomor satu dan tetap kita harus jalani karena kita merupakan bagian dari perusahaan yang trust menjadi nomor satu. Untuk itu budaya kepatuhan tetap kita harus jalankan dalam kondisi apapun tanpa tawar-menawar lagi. Oke, kondisi apapun harus jalan ya. Betul. Oke. Nah, Pak, ini kan tentunya dengan kondisi WFH tadi, Bapak juga harus terus menjaga budaya kepatuhan perbankan juga harus tetap berjalan, Pak. Nah, targetnya kira-kira turun nggak sih, Pak? Nah, untuk saat ini tuh target malah makin tinggi, makin besar. Lebih seneng target naik atau gimana Pak? Sebenarnya ini tantangan bagi kita di perbankan. Kita menginginkan dalam kondisi seperti ini, ekonomi juga pertumbuhannya juga tidak terlalu melambat, bahkan kalau bisa kembali bergairah. Untuk itu kita di sektor perumahan itu harus meningkatkan pembiayaan kita supaya ikutannya di perumahan itu ikut maju, ikut berkembang, bahkan ikut perekonomiannya jadi menjadi kembali normal lagi dalam kondisi terutama pandemi seperti ini. Untuk itu kita dipercaya oleh pemerintah untuk terus memberikan pembiayaan terutama di sektor perumahan agar ikutannya juga kembali normal, kembali bergairah dan ekonomi kita juga semakin bagus kembali, tidak melemah seperti dalam kondisi-kondisi pandemi sebelum-sebelumnya. Gitu penjelasannya dari artinya. Tapi, oh ya, Bapak kan sebagai change leader nih, dan kita kan sebagai change agent ya Pak ya. Oh, saya aja nih. Baik. 2021, saya sih 2021. Ya, 2018-2021 kayaknya saya Mas Galuh. Oke, kembali ke topik ya. Oke. Peran seorang change leader terhadap change agent seperti apa nih Pak? Buat budaya kepatuhannya tuh istilahnya biar bagus, semuanya bisa mentaati budaya kepatuhan di suatu perusahaan, khususnya di BTN Syariah nih. Gimana Pak? Ya memang dalam kondisi PPKM seperti ini, tentunya di sini faktor supervisi dari atasan sangat-sangat penting. Oke. Sedangkan kita sebagai di sini sebagai change leader bukan hanya kepada change agent, tetapi kepada seluruh unit dan bahkan kepada seluruh karyawan harus menekankan tetap melakukan pekerjaan dalam kondisi seperti ini, baik itu WFO dan WFH sesuai dengan aturan dan SE yang ada, sehingga
semua yang kita lakukan itu sesuai dengan budaya kepatuhan yang dimiliki oleh perbankan terutama di BTN Syariah. Tentunya supervisi ini menyangkut banyak hal. Kita dalam kondisi seperti ini juga memang tidak bisa langsung sering-sering bertatap muka, bahkan sering-sering bertemu. Tapi teknologi kita sudah canggih. Kita punya WA yang bisa melakukan bukan hanya call, bisa melakukan video call. Sehingga kita tahu nih di rumah dia lagi ngapain. Oh, lagi tiduran. Tapi kalau tidurannya ternyata saya tiduran juga menginspirasi Pak supaya mencari apa ke depan, itu bisa melakukan pekerjaan seperti itu Pak. Yang penting sini reportnya ada, hasilnya pun ada. Biar agak rileks dulu kayaknya butuh games ya. Oke, kita siapkan dulu. Siapa dulu nih? Tiba-tiba ada games sih. Nggak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba ada games sih. Games tapi tanpa hadiah nih. Kejutan Pak. Oh, kejutan. Kita masih sering ngasih surprise ya kejutan-kejutan. Benar. Karena CA 2021 kan penuh surprise ya Pak ya. Games tanpa hadiah yang pasti Pak. Shoo. Tuh ngambil contekan. Ini games that or this or that. Ini atau itu? Harus dipilih ya. Harus dipilih. Harus wajib. Ya, nggak boleh pilih dua-duanya atau nggak pilih dua-duanya, nggak boleh Pak. Harus salah satu. Ya, karena hidup adalah pilihan. Oke, yang pertama sudah siap Pak? Yang pertama. Dekat saya Mbak ya. Funding atau lending? Landing. Lending. Oke, Mas Galuh, silakan yang kedua. Oke, yang kedua adalah WFA atau WFO Pak. WFO. WFO. Ada lagi yang ketiga nih. Yang ketiga, yo lanjut. Oke. Yang ketiga, SIPS atau akhlak? Akhlak, sesuai dengan budaya kita yang baru ya. Oke. Aku mau namain nih pertanyaan ini juga terkait kepatuhan ya dalam perbankan, apalagi bekerja di BUMN. Benar. Beristri 2 atau beristri 3 Pak? Atau mau pilihan yang 4 kayaknya? Kan maksimal 4 nih. Oke. 3 atau 4? Pilihannya cuma itu ya? Iya. Nggak ada 4. Kalau ada yang 4 saya pilih 4. Oke, 4. Catat, dan kita harus rekam. Yes, note Bu, pilih 4. Oke, terakhir Pak. Fraud atau gratifikasi? Tidak dua-duanya. No. Harus pilih salah satu Pak. Fraud atau gratifikasi Pak. Dua-duanya di budaya kepatuhan harus kita hindari, bahkan kalau bisa jangan sampai kejadian. Ya. Ya tidak dua-duanya. Tapi harus salah orang. Harus salah satu Pak. Saya pilih gratifikasi karena gratifikasi ketika saya menerima gratifikasi, saya akan laporkan sesuai dengan ketentuan di BTN ke CMGD maupun nanti hasil akhirnya ke KPK. Oke. Jawabannya ditomat. Benar ya, kalau seorang change leader itu memang kayak gitu ya. Kalau Mas Galuh, gratifikasi atau fraud? Aku gratifikasi ngikutin Bapak kan. Kan sesuai dengan arahan leader. Oke, benar. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Bapak Ferry Despriza untuk seluruh BTNS yang menyaksikan apa? Silakan. Dalam kondisi apapun, baik itu PPKM, WFH, WFO, kita harus mengedepankan budaya kepatuhan. Untuk itu dalam setiap kita melakukan pekerjaan, budaya kepatuhan menjadi nomor 1 yang harus kita disiplinkan dalam diri kita, dan itu harus kita jaga. Oke, dan tentunya say no to fraud ya. Saya tahu. Oke. Zero fraud. Yes, zero fraud. Oke, jargonnya kerja Malang, zero fraud. Oke, mungkin sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman BTNS semuanya. Dan kita berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ferry Despriza. Baik, terima kasih Pak Ferry Despriza atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya ya, luar biasa dari kota ke kota itu. Tetap yang penting protokol kesehatan ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ferry Despriza. Sama-sama Mas Galuh. Dan terima kasih para BTNS semuanya. Sampai jumpa di 706 Podcast. Bye-bye. Waalaikumsalam.